Uniknya Indonesia, dan inilah salah satunya. Tidak hanya bahasa dan budaya yang berbeda di setiap daerah di Indonesia, hantunya pun juga beragam di setiap daerahnya. Tidak terkecuali Indonesia di bagian Sumatera. Nah, Pulau Sumatera adalah pulau terbesar di dunia dan terdiri dari 10 provinsi yang berbeda. Selain dikenal sebagai kampung halamannya surga Rafflesia atau rumah dari wisata alam seperti Danau Toba, pulau ini pun juga merupakan tempat peristirahatan berbagai makhluk halus. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang 7 hantu atau makhluk gaib supernatural yang berasal dari Pulau Sumatera yang paling terkenal di masyarakat yang bahkan mematikan. Langsung aja kita tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh hantu dari Sumatera. 1. Hantu Banyu. Provinsi Sumatera Selatan memiliki mitos hantu yang berkaitan dengan salah satu sungai wisata mereka, yaitu Sungai Musi. Dikenal sebagai hantu Banyu, hantu ini memiliki wujud wanita berbadan berat dan berambut panjang. Makhluk jenis ini tergolong berbahaya karena dapat menenggelamkan orang sampai mati. Hantu Banyu digambarkan memiliki kulit putih, pucat, rambut panjang tergerai, dan kuat yang dapat menyeret kaki seorang untuk menenggelamkannya, serta tangannya dan kaki yang memiliki selaput seperti kaki katak. Kedatangan hantu Banyu disertai dengan pusaran air saat air sedang pasang. 2. Balung Bili. Hantu ini berasal dari tanah Aceh dan masih dipercaya oleh warga yang tinggal di daerah pesisir. Kasat mata, hantu ini menampakkan dirinya dalam wujud tikar merah yang terbang di atas permukaan air seperti sungai dan pantai. Korban tenggelam di daerah ini sering dipercaya sebagai korban dari mangsa makhluk halus ini. Nah, karena takut dengan suara senjata api, masyarakat di sana sering menembakkan senjata ketika ingin menemukan korban yang tewas di bawah arus. Untuk mendapatkan mangsa, balung bili akan mengecoh manusia dengan merubah wujudnya menjadi tikar atau bongkahan kayu. Manusia yang terkecoh akan melihat tikar yang menggambang di atas aliran sungai dan berusaha untuk mendekatinya. Nah, di saat sudah dekat dengan tikar tersebut, balung bili akan berubah menjadi besar dan menggulung korban hingga ditarik ke dalam sungai. 3. Begu Ganjang. Dalam kepercayaan masyarakat Batak, begu ganjang adalah salah satu jenis roh jahat dalam masyarakat Batak. Begu ganjang digambarkan sebagai roh yang paling ganas karena bertugas untuk mencelakakan orang lain dan menyisakan bekas biru di kerongkongan korbannya. Masyarakat Batak Karo juga menyebut begu ganjang sebagai begu jinunjung, yaitu roh yang harus diberikan sajian darah ayam merah oleh pemiliknya. Dalam budaya Batak, begu ganjang adalah sejenis makhluk gaib yang awalnya berasal dari makhluk hidup. Manusia yang hidup memiliki dua jenis zat, yakni fisik jasad atau yang disebut dengan pematang, dan roh atau yang disebut dengan tondi. Ketika manusia mati, maka orangnya dipercaya berubah menjadi begu. Begu ini akan pergi menuju tempat yang disebut dengan parbeguan, yakni suatu tempat gaib di mana berkumpul begu-begu orang yang sudah mati sebelumnya. Jika laki-laki akan mati, tondinya akan tetap berada di sekitar jasadnya selama 11 hari. Jika perempuan, 9 hari tondinya masih tetap berada di sekitar jasad. Hal ini memperkuat ungkapan Batak yang menyebutkan bahwa lebih kuat jiwa laki-laki daripada perempuan. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Lalu tinggalkan juga support thanks-nya di kolom komentar. Jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Kita lanjut ya. 4. Begu Ture. Mengikuti namanya, hantu ini merupakan hantu yang mengganggu manusia saat menaiki tangga rumah tradisional Panggung Karo. Makhluk ini kerap memegang kaki secara tiba-tiba sehingga manusia terjatuh dan bahkan meninggal. Manusia yang kena jailan ini lalu akan melihat penampakan mereka yang seperti kuntilanak dan mendengarkan suara tawa bagaikan ejekan. Beberapa begu ini memiliki kemampuan yang beragam, dari yang melakukan kejailan seperti begu Ture hingga bisa menghilangkan nyawa. 5. Homang.
Hantu omang dipercaya tinggal di hutan Tapanuli, Sumatera Utara. Mereka adalah makhluk gaib yang dapat menyerupai bentuk fisik, tingkah laku, dan bahkan suara manusia. Jika teman menelusuri hutan, hantu omang dipercaya akan mengganggu teman sehingga tersesat. Nah, pada saat tepat, mereka akan menyergap manusia dan memakan tubuhnya. Orang lokal selalu memperingati untuk tidak menyebut nama mereka sendiri di tengah hutan, agar hantu omang tidak bisa meniru tubuh mereka. 6. Pirau. Berasal dari daerah Jambi, Pirau adalah sosok mitos ini memiliki banyak versi yang berbeda-beda. Beberapa orang percaya bahwa mereka sebenarnya adalah manusia yang melakukan pesugihan kepada Tuhan yang salah dalam bentuk kakek-kakek tua atau kera berbulu. Sosok ini akan memburu anak-anak yang belum kembali ke rumah sebelum maghrib. Namun ada cerita lainnya, sosok ini dikatakan tidak memangsa melainkan ingin menjaga anak-anak bermain. Salah satu ciri khas dari makhluk ini adalah peninggalan telapak kakinya yang terbalik. Palasi Kuduang. Palasi adalah makhluk gaib pemakan bayi yang merupakan bagian dari kepercayaan orang Minangkabau. Keberadaan Palasi disuburkan dalam cerita rakyat dan legenda orang Minangkabau sebagai manusia yang mempercayai ilmu hitam. Ciri-ciri fisik dari Palasi ialah kepalanya terpisah dari tubuhnya ketika sedang mencari makanan. Nah, Palasi yang diyakini merupakan ilmu hitam yang bersifat turun-temurun. Anak yang memiliki orang tua yang Palasi, kedepannya akan menjadi Palasi juga. Nah, itulah dia teman, 7 hantu atau makhluk gaib supernatural yang berasal dari Pulau Sumatera. Gimana menurut para teman? Kira-kira di antara hantu tersebut, siapa nih yang pernah bertemu dengan hantu tersebut? Silakan bagi pengalamannya di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini.